Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 9 ayat 1 dilanjutkan 6 ayat 9 sampai dengan 9, 13 sampai dengan 17, 34 sampai dengan 38. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu ke kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu lalu membasuh dirinya. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia seorang serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian itu?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta."
Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, aneka macam bentuk penyakit yang diderita oleh umat manusia secara umum lebih disebabkan oleh dosa-dosa atau ketidakimanan manusia, entah dosa orang yang sedang menderita sakit sendiri atau dosa orang lain. Sebagai contoh, ketika orang tuanya, khususnya ibu, kena penyakit HIV karena pergaulan bebasnya atau peminum minuman keras atau narkoba, sabu-sabu dan seterusnya, maka ada kemungkinan anak yang dikandung dan dilahirkan dalam keadaan cacat, entah secara fisik, psikologis, ataupun spiritual. Begitulah yang dikisahkan saudaraku bacaan Warta Gembira hari ini, di mana ada seseorang yang buta sejak dilahirkan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Tadi saya membaca bacaan Injil yang singkat, maka nanti untuk supaya mengerti, baca sendiri karena bacaan Injil hari ini begitu panjang. Karena bacaan singkat tidak ada perkataan, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Reaksi para murid tersebut hendak mengungkapkan cara pandang mereka bahwa orang yang buta sejak lahir atau orang yang sedang menyandang cacat tubuh dan kemalangan pastilah karena ia mengalami hukuman dari Allah. Alasannya, karena orang buta sejak lahir itu menanggung hukuman dari Allah akibat dosa orang tuanya. Banyak orang beranggapan bahwa di balik penderitaan ataupun kemalangan terdapat hukuman Allah sendiri. Mari kita lihat dalam kehidupan harian kita sebagai umat beriman. Kalau kita menjumpai sebuah keluarga mengalami kematian tragis, kemalangan terus-menerus, sakit yang berkepanjangan,
atau derita kemiskinan, maka Anda dan saya secara spontan akan berkata bahwa mereka itu dihukum oleh Allah. Siapa yang menabur kesalahan, pastilah dia akan menanggung hukuman. Atau mereka yang menabur angin, maka mereka akan menuai badai angin atau puting beliung. Singkatnya, orang yang hidup benar dalam kehidupan harian menurut kita, menurut Anda dan saya, sekali lagi orang yang hidup benar seharusnya tidak akan tertimpa bencana, sakit, penderitaan, dan malapetaka. Kenyataannya dalam hidup harian kerap kali membuktikan lain. Kita heran dan bertanya, mengapa banyak orang yang hidup baik, dermawan, donatur, lurus jalannya, jujur hidupnya, setia dan benar, serta justru mengalami penderitaan yang sangat hebat. Mengapa orang-orang yang hidupnya kuanggap tetanggaku, saudaraku itu adalah jahat dan buruk kelakuannya, justru hidupnya serba makmur dan sehat? Kemudian kita mempertanyakan keadilan Tuhan dan tidak mampu melihat sisi lain dari derita sebagai sebuah pencarian makna baru atas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada Anda dan saya. Memang dapat terjadi orang yang buta sejak lahir karena kekurangan dan dosa orang tuanya, khususnya ibunya yang telah mengandungnya dan juga melahirkannya. Ketika anak dalam keadaan cacat, pada umumnya sebagai orang tua tentu berusaha keras untuk menyembuhkannya, entah minta tolong kepada dokter spesialis atau melalui aneka macam pengobatan alternatif. Namun saudaraku harus disadari bahwa yang namanya cacat fisik, psikologis atau spiritual sejak bayi lahir kiranya sulit untuk disembuhkan. Dan jika dapat sembuh, sungguh merupakan mujizat, sebagaimana dialami oleh si buta dalam bacaan Injil hari ini. Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itulah sabda Yesus. Ternyata Yesus tidak menyoal penderitaan cacat orang buta sejak lahir sebagai bentuk dari hukuman Allah karena kesalahan dan dosa-dosa orang tuanya. Sebaliknya, Yesus memandang penderitaan dan cacat fisik yang dialami oleh orang buta sejak lahir secara positif, yakni sebagai suatu panggilan untuk melakukan pekerjaan Allah. Itulah sebabnya
Yesus lebih dahulu menyembuhkan orang buta sejak lahir itu. Saudaraku, penyembuhan si buta menimbulkan polemik dan juga ketegangan di antara para tokoh, orang Farisi, orang Yahudi maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga si buta yang telah sembuh dan dapat melihat tersebut malah diusir keluar dari rumahnya. Mereka tidak percaya bahwa yang menyembuhkan si buta adalah Yesus, penyelamat dunia yang sebenarnya kedatangannya mereka dambakan. Mendengar bahwa ia diusir dari rumahnya, maka Yesus dengan belas kasihan mencari dan menemuinya. Dan Yesus bersabda, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Menanggapi pertanyaan Yesus ini, ia pun menjawab, "Aku percaya Tuhan." Selanjutnya, Yesus bersabda, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Itulah sabda Yesus yang hari ini ditujukan kepada Anda dan saya. Maka mari kita renungkan bersama dalam kehidupan harian. Kita mungkin tidak buta mata fisik kita, tetapi ada kemungkinan buta mata hati atau jiwa kita, seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka baiklah kita mawas diri dengan rendah hati dan jujur. Apakah kita buta hati dan buta jiwa, alias kurang percaya kepada penyelenggaraan ilahi, dan lebih percaya pada apa-apa yang kelihatan? Marilah kita sadari dan hayati bahwa apa-apa yang kelihatan, entah itu manusia, entah itu binatang, entah itu tumbuh-tumbuhan, atau aneka harta benda karya manusia, tidak pernah lepas dari penyelenggaraan ilahi atau karya Tuhan. Percaya kepada Anak Manusia, Yesus penyelamat dunia, berarti dengan rendah hati mau menghayati karya-karya Tuhan dalam ciptaan-ciptaannya. Oleh karena itu, Paulus dalam bacaan yang kedua mengingatkan Anda dan saya, kita semua sebagai orang beriman, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan yang kita hayati dalam cara hidup dan cara bertindak kita dengan melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita diingatkan untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan atau aneka bentuk kejahatan yang kita lakukan dalam kehidupan harian kita. Terutama, marilah kita berusaha dengan rendah hati senantiasa melakukan apa yang baik, apa yang benar dan adil dalam cara hidup dan cara bertindak kita dimanapun
dan kapanpun senantiasa membahagiakan dan menyelamatkan baik bagi diri kita sendiri maupun sesama, terutama keselamatan jiwanya. Mengingat saudaraku masih banyak merajalela perbuatan-perbuatan kegelapan zaman sekarang ini, seperti dituliskan dalam surat Paulus, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percekcokan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah tindakan-tindakan perlakuan kejahatan yang ada dalam diri Anda dan saya. Hendaknya sebagai umat beriman kita semua tanpa takut dan gentar untuk berani menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan yang diperbuat oleh Anda dan saya, oleh saudara-saudari kita, supaya bertobat dan tidak melakukan perbuatan kegelapan lagi. Baiklah kita saling membantu, baik dalam hidup dan bertindak adil, benar dan baik, dalam menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan kegelapan yang kiranya perlu mendapatkan perhatian untuk situasi sekarang ini adalah lebih-lebih di kalangan anak remaja ataupun kaum muda-mudi adalah percabulan, kemabukan, dan pesta pora. Antara lain terkait dengan narkoba, sabu-sabu. Lihatlah tetanggamu, saudaramu melakukan hal ini. Dalam era maraknya internet, seperti secara pribadi atau di rumah maupun dengan HP, rasanya dengan mudah anak-anak kita, orang remaja atau muda-mudi tergoda untuk melakukan percabulan. Maka dengan ini kita semua diajak dan diingatkan, khususnya para orang tua di rumah, untuk sungguh-sungguh memperhatikan anak-anaknya dalam memfungsikan aneka macam sarana komunikasi modern masa kini, seperti HP, IG, Twitter, TikTok, YouTube, dan seterusnya, dengan bijak dan baik. Semoga Tuhan memberkati.